City of Life and Death merupakan film Cina yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Peristiwa pembantaian terhadap puluhan ribu warga sipil itu terjadi selama hampir 6 minggu pada bulan Desember tahun 1937. Selain itu, beberapa wanita pun diperlakukan dengan kejam oleh tentara Jepang yang berhasil menginvasi wilayah Nanjing. Mereka dimutilasi bahkan tak segan-segan untuk diperkosa. Sebelum kita mulai ke rangkuman filmnya, sekedar mengingatkan nih cuy, kalau konten ini penuh dengan adegan yang lumayan sadis. Mudah-mudahan sih nggak kena dolar kuning. Seperti biasa, bersama saya Ari Ardian yang baru sempat upload video lagi cuy. Dan inilah alur cerita film City of Life and Death. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa catatan surat serta foto yang berisikan peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus tahun 1937 atau 4 bulan sebelum Nanking atau Nanjing benar-benar dikuasai oleh tentara Jepang. Sempat terlihat sebuah foto yaitu benteng yang terletak di kota Nanking, dan film pun dimulai dengan diperlihatkannya seorang komandan muda tentara Jepang bernama Kudokawa dan Ida Osamu. Di tengah terik matahari yang menyengat, para tentara Jepang ini bersiap untuk memasuki wilayah ibu kota. Sementara pesawat tempur Jepang tak henti-hentinya membombardir wilayah ibu kota. Pada tanggal 12 Desember tahun 1937, beredar surat yang menyatakan bahwa seluruh pemerintah Cina telah mengungsi dan meninggalkan wilayah Nanjing. Namun ada pula puluhan hingga ratusan tentara Cina yang masih bertahan dan memilih untuk bertempur melawan tentara Jepang. Mereka pun menunggu dan membentuk sebuah barisan pertahanan untuk menghadang tentara Jepang yang saat itu sedang gencar-gencarnya menginvasi wilayah Cina. Hingga terjadi aksi saling dorong antara kedua tentara tersebut, sampai akhirnya tentara Jepang berhasil masuk ke dalam wilayah Cina. Terlihat ratusan warga sipil yang selamat terpaksa mengungsi, tak terkecuali para bocil-bocil tak berdosa yang menangis histeris karena ketakutan. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, para tentara Jepang melakukan sweeping ke berbagai tempat. Mereka mencari tentara Cina yang bersembunyi dan mencoba untuk melawan. Tak lama kemudian, datang sebuah kendaraan yang dikendarai oleh seorang kakek tua berkebangsaan Jerman. Dia bernama Mr. Abe dan asistennya yang berkebangsaan Cina bernama Mr. Tang. Kedatangan Mr. Abe hanya ingin bertemu dengan petinggi Jepang. Namun nampaknya Kadokawa dan Ida Osamu menghiraukannya. Para tentara Jepang ini pun kemudian mulai kembali melakukan invasi ke sebuah gereja, di mana di dalamnya ternyata banyak sekali warga sipil yang bersembunyi. Ida Osamu menyuruh Kadokawa untuk memanggil bala bantuan karena mereka menemukan banyak tentara Cina yang ikut bersembunyi dengan warga sipil. Tak lama pasukan Jepang lainnya datang untuk bergegas ke dalam gereja. Di dalam gereja mereka semua dipaksa untuk berlutut sementara tentara Cina yang tertangkap dipisahkan untuk dieksekusi. Sebuah insiden pun sempat terjadi ketika Kadokawa tersengaja melepaskan tembakan ke arah pintu yang ternyata di dalamnya terdapat warga sipil biasa. Singkat cerita, pasukan Jepang kembali melakukan aksi sweeping ke wilayah Cina. Mereka berharap menemukan tentara Cina yang bersembunyi. Salah seorang tentara Jepang sempat memeriksa sebuah tank, namun Komandan Ida Osamu keburu memintanya untuk terus bergerak. Dan ternyata, di dalam tank tersebut ada tentara Cina yang bersembunyi, hingga terjadilah aksi saling tembak antara tentara Jepang dan tentara Cina. Tentara Cina yang masih bertahan mencoba untuk melawan meskipun mereka jelas kalah jumlah cuy. Di bawah komando seorang tentara bernama Liu Xianzhong, para tentara Cina ini berhasil mengejutkan tentara Jepang. Adapun seorang bocil FF pemberani bernama Xiao Duzi. Mereka bergotong royong untuk menghadang tentara Jepang yang melintas. Dan pertempuran hebat pun kembali terjadi. Para tentara Cina itu pun tak henti-hentinya dihujani ratusan peluru serta granat dari berbagai arah.
Hingga akhirnya salah seorang tentara Cina keluar dari reruntuhan dan menyerah. Cerita pun berlanjut di mana kini para tentara Cina yang menyerah dibawa ke sebuah padang luas. Dan pada momen tersebut bisa dibilang menjadi catatan kelam bagi Jepang sepanjang sejarah. Mereka secara membabi buta membantai ribuan tentara Cina dengan brutal. Selain dibakar, mereka pun dibiarkan berlari ke arah laut untuk kemudian dihabisi. Selain itu ada pula yang dikubur hidup-hidup. Dan kini, tiba giliran kelompok Lu Jianshong yang menunggu ajalnya. Mereka dikumpulkan menjadi satu kelompok dan siap untuk dieksekusi mati. Setelah pembantaian tersebut usai, secara mengejutkan si bocil Xiao Duzi serta pamannya ternyata masih hidup. Mereka berdua pun kemudian dibawa ke rumah seorang perempuan bernama Nona Jiang. Paman si bocil mengatakan jika hanya mereka berdua yang selamat, sementara yang lainnya dibuat rata oleh tentara Jepang. Puncak kekejaman tentara Jepang tak hanya sampai di situ saja. Beberapa hari berselang mereka mendatangi kediaman warga sipil yang dihuni oleh wanita. Komandan Ida Osamu serta antek-anteknya tak segan-segan untuk menyiksa, bahkan mereka dipaksa untuk melakukan adegan bercocok tanam alias diperkosa. Hingga salah satu dari wanita tersebut mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas bangunan alias bunuh dirgacoy. Bahkan para tentara Jepang tersebut kini mendatangi kediaman Mr. Tang, tentunya untuk membawa para gadis-gadis muda yang nantinya mereka jadikan budak pelampiasan. Mr. Tang yang menjabat sebagai sekretaris Mr. Abe sempat menghadang tentara Jepang yang ingin membawa para gadis di kediamannya. Bahkan istri dari keponakan Mr. Tang yang bernama Mei dipaksa untuk ikut bersama antek-anteknya Ida Osamu. Sementara nasib naas harus dialami oleh anak Mr. Tang yang masih kecil. Ia dilempar dengan sengaja oleh salah satu tentara Jepang, dan hal itu tentu saja membuat Mr. Tang dan istrinya mengalami guncangan yang cukup hebat. Bagaimana tidak, seorang bocah tak berdosa harus berakhir dengan cara yang mengenaskan. Penderitaan warga sipil nampaknya belum berakhir nih cuy. Selang beberapa hari, Mr. Abe didesak oleh pihak Jepang untuk menyerahkan sebagian wanita, khususnya wanita muda yang berjumlah 100 orang. Karena jika tidak digubris, Jepang mengancam akan menghancurkan seluruh kamp pengungsian. Mr. Abe pun didampingi oleh Nona Jiang yang bertugas sebagai penerjemah. Hingga akhirnya satu persatu dari para wanita ini pun menyerahkan dirinya untuk kemudian dibawa oleh pihak Jepang. Singkat cerita, para wanita ini pun digilir satu persatu oleh tentara Jepang. Namun ada yang aneh dari raut wajah Kurokawa yang melihat mayat tanpa busana di hadapannya. Ia pun lantas menghampiri Ida Osamu dan mengatakan lebih baik mereka mati daripada harus hidup menderita. Karena tak jarang di antara para wanita malang tersebut ada yang mengalami gangguan kejiwaan. 22 Februari tahun 1938, sebuah surat dikeluarkan oleh pihak Jerman yang berisi jika Mr. Abe harus segera dipulangkan ke negaranya. Dan hal itu tentu saja menjadi berita buruk bagi warga sipil yang masih bertahan. Mereka pun menangis meminta Mr. Abe untuk tetap tinggal serta memperjuangkan hak mereka. Namun Mr. Abe nampaknya tak bisa berbuat banyak selain mengemasi barang-barangnya dan segera meninggalkan Nanking. Sesampainya di perbatasan, pihak Jepang meminta agar Mr. Abe membawa satu orang saja, dan itu artinya salah satu di antara Mr. Tang atau istrinya harus menetap bersama tentara Jepang. Tanpa pikir panjang, Mr. Tang membiarkan istrinya dibawa oleh Mr. Abe, sementara dirinya lebih memilih untuk bertahan dan menyerahkan diri ke pihak Jepang. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Mr. Tang dibawa oleh Ida Osamu untuk kemudian dieksekusi mati. Sementara di tempat kamp pengungsian, para warga sipil ditahan oleh pihak Jepang termasuk pamannya si bocil yang mengira dirinya akan dibebaskan. Namun salah satu tentara Jepang terlihat merobek selembar surat dan memaksanya untuk masuk ke dalam daftar eksekusi.
Lalu kita diperlihatkan seorang warga Jerman yang berusaha untuk bernegosiasi dengan Ida Osamu. Setelah bernegosiasi, akhirnya pihak Jepang hanya mengizinkan satu orang dari setiap keluarga untuk dibebaskan. Nona Jiang yang melihat salah satu keluarganya ditahan, kemudian menghampiri tentara Jepang dan mengatakan jika si pria berkacamata adalah suaminya. Sementara paman si bocil hanya bisa berteriak sambil memohon kepada Nona Jiang untuk membawanya. Karena tak tega, Nona Jiang berusaha untuk mengelabui si tentara Jepang dengan menggunakan sehelai kain penutup. Namun apesnya ia malah ketahuan dan terpaksa dibawa oleh tentara Jepang. Dan ketika hendak dibawa, Nona Jiang sempat mengatakan sesuatu kepada Kudokawa. Sebuah pesan singkat yaitu shoot me. Tanpa pikir panjang, Kudokawa pun menembaknya atas permintaan terakhir dari Nona Jiang. Dan diceritakan setelah Jepang berhasil mengalahkan Cina, mereka melakukan sebuah ritual atau tarian khas Jepang sebagai perayaan atas keberhasilan mereka mengalahkan Cina. Namun terlihat dari sorot mata Kudokawa seperti menyesali semua kekejaman yang mereka lakukan terhadap warga sipil. Hingga di penghujung film, Komandan Kudokawa akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membebaskan si bocil serta pamannya. Mereka berdua pun nampak heran serta ragu-ragu untuk melangkah, sementara Kudokawa pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh Dirga. Dan terlihat dari raut wajah si bocil dan pamannya yang kini mulai bisa kembali tertawa serta menghirup udara segar. Dan film pun selesai. Di era tahun 1938 bisa dikatakan menjadi sejarah kelam bagi Jepang karena dianggap melakukan kejahatan perang serta melanggar hak asasi manusia. Beberapa negara Eropa pun sempat mengutuk keras atas tindakan kekejaman yang dilakukan oleh Jepang. Dan perlu diingat, saya pribadi pun meminta maaf jika ada pihak yang tersinggung atau bahkan terluka dengan adanya konten video kali ini. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah sehingga membuat negara kita semakin bersatu tanpa adanya konflik yang membuat kita justru semakin terpecah belah. Karena bagaimanapun perbedaan itu pasti ada cuy, tapi perlu diingat juga jika kita semua tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu untuk konten alur film kita kali ini ya cuy. Mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa terus berkembang dan saya pribadi tetap bisa konsisten nemenin kalian dengan konten alur film khususnya yang bertema sejarah perang. Terima kasih buat kritik dan saran dari kalian semua, semoga menjadi motivasi buat saya agar lebih baik ke depannya. Saya Ari Ardian, thanks for watching and see you on next video.